Skipjack Digital. Oke, kembali lagi dari Skipjack Show. Mungkin kita baru kelar 1 minggu setelah pemilu ya. Iya. Jadi kelar 1 minggu setelah pemilu, kita lagi mulailah balik ke situasi awal. Cuman kita kan udah mulai kerja kayak biasa nih. Terus kita hari ini kita bakal ngomongin hal-hal tentang numerologi. Tapi mungkin sebelumnya aku mau share sedikit nih Pak Puja sama JD. Jadi mungkin sebelumnya kan kita kan lagi di Bali bisnisnya. Tapi aku sendiri itu kan asalnya dari Jakarta. Jadi sebelum Jakarta aku kuliah di Bandung, jurusan ekonomi, jurusan manajemen. Kuliah kebanyakan di sektor teknologi. Jadi banyaknya itu justru hal-hal yang sangat exact ya. Sangat exact. Tapi begitu pindah ke Bali, lebih banyak belajar tentang hal-hal yang banyak spiritualnya. Mungkin itu yang kita mau perdalam kali ya sekarang. Tapi itu dulu, mungkin pembukanya itu dulu. Ya sekarang kita mulai perkenalan dulu kan ya. Jadi boleh sama Pak Puja juga. Mungkin jadi dulu. Mungkin dari aku dulu, kenalin aku jadi Pranata sebagai tim sosial media di Skipjack. Jadi hari ini kita akan membahas tentang angka-angka ya. Kalau bicara dengan angka itu pasti sudah asing di kehidupan kita. Di angka itu kan sudah melekat, kita bilang melekat di kehidupan kita, baik dari kita memulai kegiatan, penilaian pun dengan angka. Saya contoh di perkuliahan, kebetulan saya juga di bidang teknologi, tidak jauh-jauh dengan angka dari pemrograman, dari algoritma, prediksi dan lain-lain. Jadi kan tidak jauh-jauh dengan angka. Nah, untuk dari angka ke spiritual ini baru ya, topik yang menarik nih kayak karena kan di Bali juga sangat kental ya tentang spiritual ya. Mungkin kita langsung saja ke ahlinya. Iya, ke expertnya Pak Puja. Pak, bisa dikenalin di kamera? Ya, halo, nama saya ARC Puja, cukup dipanggil Pak Puja. Itu kebetulan saya cukup senang dengan pemahaman tentang spirituality. Cuman memang dari sejak ya mungkin bisa dilihat secara exactly 2008 ya mulai tertarik banget tentang numerologi. Jadi karena ternyata memang secara numerik, secara angka semua kita bisa kupas, termasuk kehidupan kita. Nah, dari awal itu apa sih yang membuat Pak ini tertarik dengan numerologi dan ingin mendalami numerologi? Ya beberapa waktu pertemuan dengan teman-teman dan klien, awalnya memang ceritanya saya awal banget senang dengan sesuatu yang bersifat mistik gitu. Jadi kemudian dari mistik itu saya melihat seolah ada sesuatu yang dibalik sesuatu yang kita lihat oleh panca indera ini gitu. Nah di luar itu ternyata ada sesuatu yang kita bisa tangkap. Nah apa ya kira-kira yang bisa kita notifikasi untuk bisa kita deliver kita bisa sampaikan ke teman-teman melalui faktor apa ya spiritual itu. Nah salah satu cara yang saya dalami melalui angka. Nah karena dari sejak zaman dulu kita melihat pola-pola semesta ini penuh dengan pola-pola angka. Demikian. Mungkin dari penanggalan, mungkin dari penanggalan, dari tahun pertemuan tahun kan tidak jauh dengan angka ya Pak. Iya betul sekali, betul. Apalagi Bali dengan hal-hal mungkin spiritual, mistis, mungkin ada hubungannya itu Pak ya? Ya kalau sebenarnya kita lihat dulu numerologi itu apa ya. Numerologi itu menurut pemahaman saya itu dari banyak literasi yang saya sempat lihat dan mencoba untuk mendalami. Sebenarnya dia sifatnya seperti the energy of number gitu ya. Angka itu memiliki semacam energi, frekuensi dan vibrasinya masing-masing yang unik, dan itu kemudian bisa dipetakan sehingga kita bisa berikan makna yang lebih baik. Misalnya, jadi bagaimana kemudian kita melihat angka-angka itu memberikan arti baik itu secara metafisik dan secara sains. Nah tentu kita juga ulas sedikit
numerologi ini sains apa enggak gitu. Apa numerologi ini ilmu ramalan apa enggak gitu. Kalau menurut pemahaman saya ini bukan seni definitori ya, bukan seni ramalan, tetapi ini suatu kajian sains yang memang dari dulu selalu didekatkan dengan hal yang ramalan, yang astrologi, sifat-sifat energi yang lain, yang sifatnya ke arah prediksi, ramalan, proyeksi segala macam. Kalau saya melihatnya adalah ini seni ilmu. Kemudian tapi banyak menggunakan pola-pola yang sifatnya numerik atau angka. Tetapi karena di dalam energi frekuensi vibrasi itu ada semacam ide gagasan yang dideliver, kita tangkap kemudian ide gagasan itu apa. Nah, lebih mengkerucut lagi terus bagaimana kemudian kita tahu kita itu berenergi. Nah, kita sekarang ngomong tentang manusia, human being, manusia, manu itu makhluk hidup yang menggunakan pikiran. Nah, kalau kita runut dari arti numerologi tadi itu, kita melihat dia itu memang metafisika. Dia sebenarnya dasarnya kalau saya lihat dia di bawah dari ilmu pengetahuan fisiologi. Di dalam psikologi itu ada bagian-bagiannya lagi sampai kita menemukan namanya teologi metafisika. Nah, teologi metafisika itu saya lihat juga ada 3 hal yang ditilik di situ. Satu sifatnya materialisme, sifat-sifat materi, terus kemudian kedua dia idealisme, gagasan-gagasan, ide-ide, dan satu lagi sifatnya dualisme. Dia mengandung sifat yang duality. Kalau di Bali namanya Ruwo Binede, mungkin di negara lain disebut dengan yin yang gitu ya. Dan itu selalu ada. Nah, demikian pula angka-angka itu, nomor itu punya 3 hal yang saya lihat di kode yang saya sampaikan tadi itu, sehingga saya lihat numerologi itu adalah sains. Nah, tentang spiritualitas tadi yang ngomongnya, kalau menurut pendapat saya, spiritualitas itu sebenarnya bukan suatu yang bukan suatu pembenaran atau bukan suatu pandangan-pandangan, tapi spiritualitas itu adalah semacam kebenaran hakiki sebenarnya. Hakiki itu apa ya? Ya apa sih hakikatnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya melihat diri manusia itu ada hakikat sejatinya gitu. Nah, itu dulu sehingga saya pikir spiritualitas yang dipandang di sini itu bukan sesuatu yang magic gitu, tetapi sesuatu yang dari inti diri gitu. Ya, gitu. Berarti coba ya. Pak Puja mungkin tadi kan udah mulai lumayan jauh tuh. Ada metafisik, wah. Gue juga nggak ngerti apa tuh. Iya. Tapi mungkin boleh tahu backgroundnya dulu Pak. Kan tadi kan diceritain 2008 mulai mendalami. Iya. Nah, itu kok bisa mulai mendalami Pak? Apa boleh cerita background? Dari awal kan senang itu. Maaf, dari awal tuh senang. 2008 tuh mulai menemukan buku-bukunya gitu. Terus mulai menemukan sesuatu yang saya lihat, loh kenapa dibahas ini ya gitu. Dan setelah saya baca-baca sedikit, tertarik gitu, sangat tertarik. Saya pikir itu ilmu pasti awalnya. Jadi semacam bahasanya matematik gitu. Ternyata emang dia ini semacam seni juga, seni. Jadi tapi dia tidak seperti matematik kalkulus begitu, ilmu pasti gitu. Cuman dia mengandung unsur-unsur angka. Ya, karena saya tertarik itu justru karena ingin lebih mendalami apa sih sesuatu tuh dibalik itu, tapi melalui angka-angka. Mungkin banyak orang melihat sesuatu itu dari media tarot, media kartu, media apa yang lain pada itu. Saya cukup senang tentang angka-angka karena setiap saat di kehidupan saya lihat angka. Justru abjad-abjad itu pun sebenarnya angka. Ya kan, kalau ABC sampai Z, kalau kita angkakan itu sampai 26 angka, ya 1 sampai 26 itu bisa dinumerikan juga kan, gitu. Dan numerologi saya ini kemudian lebih banyak mengulas tentang angka itu dari tanggal lahir dan nama. Tanggal lahir. Ya. Nah, 2008 tertarik itu gini, itu yang seperti kan saya bilang barusan itu mulai lihat buku-buku banyak, kumpulin, tiba-tiba berkegiatan lagi, kok ada ini ya, tiba-tiba ngobrol sama orang, kok dia sifatnya mirip seperti yang aku baca ini ya, gitu, semakin tertarik, gitu.
Dulu mungkin waktu kecil-kecil karena senang baca-baca zodiak-zodiak gitu ya. Iya, zodiak. Kok mirip ya, kok bisa ya, semacam kok orang ini bisa baca kita gitu sih. Yang gitu-gitu tuh saya suka waktu dari kecil. Nah, teman saya lihat ke arah sains, ke arah yang mana ya, ke arah pendekatan pengetahuan yang mana. Sepertinya saya melihat batin lebih cocok ke numerologi menurut saya. Berarti dulu suka ngisi diary temen ya Pak? Dulu itu suka bacain orang, pertama dari sifat-sifat gerak-geriknya gitu, lihat mimiknya, raut mukanya. Cuman saya lihat kan agak susah ya untuk dipetakan di dalam, karena saya senang teknologi, dan teknologi ya akan lebih enak kalau diterapkan dengan angka-angka, karena bisa dijawanahkan di teknologi, di aplikasi gitu misalnya. Jadi 2008 udah belajar numerologi, gua masih tukeran bekal tuh. Saya masih SD, Pak. Jadi mungkin tadi kan banyak apa ya Pak? Ada baca dari tanggal lahir ya. Iya, satu dari yang terbesar itu Dari tanggal lahir ya. Itu kita boleh gak sih dibacain? Iya. Ya, Misalkan mungkin saya perlu ceritain sedikit kenapa mengambil bagian yang itu gitu ya. Karena memang setelah saya mendalami citra diri lebih banyak di numerologi, saya melihat lebih mudah memetakan diri kita itu dari tanggal lahir. Kemudian baru switch sedikit, lebih kecil sedikit ke nama, karena nama juga mengandung pola-pola energi. Nah, nama-nama di breakdown juga bisa menentukan kualitas dirinya seperti apa, energinya seperti apa. Nah, tanggal lahir kan tentu kita ngelihat setiap orang punya tanggal lahir. Ya pasti. Tanggal, bulan, dan tahun. Nah, setiap orang pasti punya rekaman oleh semesta itu ketika dia baru lahir. Apakah dia lahir normal atau dia lahir secara bantuan medis atau mungkin sesar segala macam. Nah, setiap ketika dia lahir itu sudah terekam oleh semesta, dan kemudian kita mencatatnya di tanggal ini dia lahir. Nah, di saat itu sudah rekaman blueprintnya kelihatan secara angka di numerologi dari tanggal, bulan, dan tahun. Gitu. Nah, dari situ kemudian kita urai menjadi single digit, dari tanggal, bulan, tahun itu jadi single digit, dan itu saya sebut sebagai akar. Nah, di situ kemudian kita lihat ada 1 sampai 9. 1 itu sifatnya seperti apa, 2 dan segala macamnya sampai 9 sifatnya seperti apa. Itu baru yang single digit, belum ada yang lain. Karena banyak permutasi, banyak metrik-metrik yang kita bisa hitung. Gitu. Tapi kalau bicara tentang metrik, mungkin dari Pak Puja dari RC Bali pun ada benda sendiri ya. Iya. Setelah itu ada 3 metrik numerologi. Iya. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Iya, nah nanti setelah ini kan nanti saya bacakan ya sedikit ya tentang tanggal lahirnya teman-teman. Saya sebenarnya ini menganalisa menurut pandangan saya, sepertinya akan menarik kalau tanggal lahir ini di background jadi 3 metrik. Yang metrik pertama yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kemudian kita mengerti tentang jati diri kita, diri sejati kita. Jadi setiap orang itu punya hidden number atau nomor yang tersembunyi, dan itu saya pakai kode namanya kode ancestor, kode leluhur. Nah, dari 3 itu lebih mudah mengetracknya dengan aplikasi. Nah, tadi saya sebutkan 3 matrik kecil. Matrik lagi 1 ada namanya analisa terhadap nama. Matrik yang terakhir itu ada namanya kode harmonis. Oke, kita bahas yang 3 hal di depan awal nanti ya. Jadi data yang akan kita masukkan. Nah, karena saya senang dengan angka-angka, saya juga senang dengan teknologi. Saya ingin bagaimana kemudian numerologi ini masuk ke aplikasi atau masuk ke programming gitu. Akhirnya kita mencoba dan cukup berhasil, dan kita buatkan aplikasi apps gitu. Namanya ARC Bali, The Energy of Hope. Ada yang versi free, ada yang versi berbayar. Nah, tentu itu analisanya di tanggal lahir. Nah, satu sisi saya buat juga aplikasi di basis Windows itu analisa terhadap nama. Nah, nanti kita akan coba bermain-main gitu ya. Jadi tentu ini ada dualitas ya, ada duality yang bisa kita lihat nanti untuk mengecek atau scan nama, scan tanggal lahirnya. Jadi itu cukup memasukkan nama dan tanggal lahir. Dan yang akan dianalisa oleh mesin adalah
tanggal lahir. Tanggal lahir ya. Iya, gitu. Berarti udah exact ya. Exactly. Secara hitungan coding sudah cukup baik. Ya, tinggal sekarang kan program itu menyajikan data yang saya siapkan. Tentu sifatnya tidak 100% tune gitu. Cuman teman-teman klien mengatakan setiap saya diskusi sama mereka, setiap saya memberikan masukan, saran segala macam, orang-orang bilang more than 90-95% Pak, cocok banget apa yang Pak bilang, apa yang Pak sampaikan. Jadi mungkin butuh guide-guide lagi Pak gitu. Karena ini masih bagian kecil yang kita sampaikan gitu. Iya. Mungkin boleh di Coba. Kita coba. Kita coba ya. Kita coba ya. Aplikasi saya namanya itu ARC Bali, kita pakai yang Pro ya. ARC Bali Pro Energy of Hope. Namanya siapa jadi? Nama lengkap itu apa ya? Cukup nama panggilan ya. Jadi ya. JED. Tanggal lahirmu berapa? 18 Maret 2000. 1803 tahun 2000. Iya. Nah ini menarik. Ada satu spesial di sini di angka 2000. 2000 itu kalau di breakdown itu kan 2000. Jadi kalau kita total kan jumlahnya 2. Iya. Nah ini ada kekhususan setelah dilakukan oleh para expert. Nah saya mencoba mengadopsi expert ini dan kemudian saya pakai, cocok juga gitu ya. Itu 00 itu jadi 5. Karena 5 punya temannya sendiri. Dianya sendiri 5 itu. Nanti kita bahas. Iya. 2000 menjadi 2005 hitungan mesin. Wow. Nah, ini spesial. Jadi tahun 2000, tahun 1000 nanti, tahun 3000 yang belakangnya kosongnya 2 gitu. Itu di tesnya jadi angka 5. Nah, kita scan ya. 18 Maret 2000 ya. Nah, dari hitungan ARC Bali Pro Energy of Number itu kita bisa ngelihat Sambil di screen. ya, JD itu kan terlahir di tanggal 18 bulan Maret, itu bulan 3 tahun 2000. Nah, ini. Jadi 18 tuh kita ure jadi 9, 1 tambah 8, kemudian Maret itu kita tulis 3 gitu ya. Tahun 2000 2 depannya kita masukkan, 2 angka depannya itu kita masukkan 2. Nah 02 ini jadi 5 dia. Ini spesial memang. Kemudian 9 tambah 3 12, 1 tambah 2 3 gitu ya. Terus kemudian 2 tambah 5 7. 3 tambah 7 jadi 10. Nah, kita turunkan breakdown jadi 1. Nah, jadi JD ini karakter angkanya 1. Ya, tadi kan kita sudah sempat ngecek ya dari tanggal 18 Maret 2000 itu akhirnya ketemu akar 1. Jadi akar 1 itu mengandung arti. Nah, sebelum lebih jauh saya ingin sampaikan kenapa kemudian 00 itu 5. Jadi setiap angka itu juga berarti sebagai elemen. Kita mengetahui bahwa diri kita itu tersusun atas 5 elemen. Itu ada elemen ruang gitu. Alam semesta ini tercipta ada elemen ruang, kemudian ada elemen air, ada elemen api, ada elemen angin gitu ya, udara gitu, dan kemudian ada elemen tanah. Nah, 5 elemen itu juga ada dalam diri kita, dalam diri manusia ini. Nah, yang elemen ruang itu kita sebut menjadi elemen logam, karena di dalam ruang banyak logam-logam. Akhirnya kita sebut sebagai logam. Elemen air jadi air tetap, api tetap. Kemudian angin itu atau udara menjadi elemen kayu dalam diri kita. Dan elemen tanah itu tetap sebagai elemen tanah. Nah, kita personifikasikan angka 1 dan 6 itu elemen logam dalam diri kita. Angka 2 dan 7 elemen air. Angka 3 dan 8 elemennya api. Angka 4 dan 9 itu elemen kayu. Angka 5 dengan dirinya elemen tanah. Itu kemudian karena 00 nggak ada, itu angka yang dianggap angka ilahi gitu ya. 00 kemudian kita personifikasikan menjadi angka 5 elemennya tanah. Tadi kita cek jadi kan 1. Ya. Jadi tadi saya sebutkan sebagai akar 1 itu elemennya logam. Nah, kalau dilihat dari logam juga ada 2.
1 dan 6 kan tadi kan? Ya, 1 itu logam kecil, 6 itu logam besar. Jadi JD ini logam kecil. Apa sifat-sifat logam kecil itu kita sebutkan di aplikasi itu sifat karakter struktur diri akar 1 itu sendirian. Bahasanya mandiri. Oh ya. Mandiri. Sangat terbukti. Walaupun bersifat seperti melayani seperti ini, tapi jiwanya jiwa kepemimpinan. Sebenarnya kamu punya karakter pengen memimpin atau bahkan mau memimpin gitu kan. Maksudnya dalam dirinya sudah pengen memimpin gitu. Nah kita lihat sekitar-sekitarnya. Terus satu sisi yang duality yang lainnya adalah karena dia sifat 1 itu tajam, itu dia punya potensi menarik pengkhianat. Jadi ada orang di belakang kamu yang mungkin akan mengkhianati kamu. Itu dualitinya. Nah, satu sisi yang lain itu semakin tua, semakin dewasa, semakin tambah tua gitu, semakin oke orangnya. Semakin kalau kamu cowok semakin ganteng. Mungkin dari sekarang ya. Nah, kalau ngeliat senyumnya kan happy banget kan. Iya. Nah, mungkin yang terakhir nih nggak tahu happy apa enggak. Nah, biasanya akar 1 tidak suka menerima nasihat. Coba kita lihat nanti di lapangan apakah jadi seperti itu, ya kan? Kita ngelihat tidak suka menerima nasihat itu sebenarnya mungkin oke saja nih ya nerima nasihat dari orang-orang yang diajak diskusi, apalagi itu bosnya. Tapi kadang-kadang mungkin akan ngolah dia malah mengolah lagi, ya, tidak langsung mengerjakannya langsung gitu kan, mengolah, dipikirkan lagi gitu. Karena sebenarnya memang tidak suka menerima nasihat. Nah, satu sisi yang sifat yang lain yang saya saya sampaikan duality itu ada yin dan yang-nya. Nah, yin itu sifatnya tadi itu alone. Alone itu ada yang pesimis, kemudian di sini di aplikasi dibuatkan ada beberapa hal. Tadi disebutkan pengkhianatan, egois, mandiri, terpencil, insecure. Coba kamu rasain apakah diri kamu ada hal seperti itu. Coba dirasakan. Nah, terus bagaimana cara sedikit mengelaborate itu caranya ya jangan biarkan pesimis dan rasa tidak aman menentukan masa depanmu itu. Jadi dia harus dilawan dan harus percaya diri. Satu sisi yang sifat yang elemen yang itu duality yang leadership. Nah, disebutkan sebagai pemimpin, punya jiwa kepemimpinan. Nah, karena punya jiwa kepemimpinan biasanya dia sifatnya inovatif, kemudian mengambil kendali. Nah, mengambil kendali itu ya ingin mengendalikan gitu kan. Terus berani memimpin dan menginspirasi. Nah, sekarang jadi kan berumur 24 tahun. Iya. Kira-kira kalau umur segini itu sudah akan berjalan. Biasanya dia umur 12 tahun ke atas sudah terasa energi itu berjalan. Dan ini cukup umur produktif dan biasanya akan kamu rasakan oh iya ya seperti itu ya gitu. Nah, oleh karena itu ini kemudian kita sebut secara spesifik mengenali diri gitu sejati melalui angka. Jadi kita baru mengenal diri kita secara karakter seperti ini gitu. Itu yang disebutkan di aplikasi ini dan banyak lagi hal yang dihitung. Apakah itu tanggal lahirnya seperti apa artinya, kemudian dia punya putaran energi di 9 arah itu seperti apa, kemudian dia punya kalender harian juga. Jadi hari ini jadi seperti apa dan di tahun ini itu kelihatan karakternya seperti apa dan kira-kira kita mau bergerak seperti apa gitu. Nah gitu. Saya tertarik dengan pengkhianatan. Wah. Sudah kejadian kali ya. Pengkhianatan sangat relate kak ya. Mungkin ya ada nggak jauh-jauh ini sih, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu itu seumur hidup bakal terus terjadi pengkhianatan atau bisa ditanggulangi pengkhianatan agar tidak berulang lagi pengkhianatan ke depannya. Ini menarik sekali. Iya. Ini menarik sekali. Memang ini kan potensi ya. Iya. Karena dia masuk di ranah sadar gitu, di ranah pikiran. Nah, tanpa kita sadari, pikiran kita memberikan arah ke energi yang kamu punya tadi itu. Nah, ketika kita lebih sadar, ketika lebih aware, jadi setelah disampaikan tadi kan kamu bilang, oh iya ya, aku seperti itu sifatnya dan baru kejadian kemarin kan. Sekarang udah ngerti nih kita. Oh jadi itu ada faktor itu ya. Setelah sadar, kamu akan bisa bersikap. Nah itu yang tadi kita sebut. Tiba-tiba nanti energinya kita bisa gerakkan ke yang. Tadi kan ada energi yin tuh, yang pesimis, yang pengkhianatan dan lain-lain. Karena kita mengerti diri kita bisa gerakkan arah kita kan ke arah yang leadership, memimpin, mengendalikan. Itu menariknya.
Jadi ketika kita tahu, tanpa sadar, ketika pikiran kita gerakkan ke arah yang lebih positif, yang akan datang orang-orang positif. Oh iya. Nah, tapi tanpa sadar, sebelum sekarang ini sadar, itu energi itu terjadi di kamu. Ya makanya kamu merasakan, wah kok banyak pengkhianatan ya. Ya karena memang setelah dianalisa sekian banyak orang, akar satu tuh cenderung banyak pengkhianatan karena cermin dirinya seperti tajam. Bukan salah orang lain, memang potensi dirimu untuk dikhianati. Waduh. Oh iya, nah tapi kan kita sekarang udah tahu. Iya. Udah tahu. Nah caranya gimana? Itulah yang saya sebut sebagai konsep duality. Tapi secara garis besar itu agak berkesinambungan depan dari pengkhianatan, muncullah kayak tidak semangat, muncullah rasa-rasa pesimis. Itu bakal nanti kita bisa arahkan ke arah yang lebih positif gitu ya. Iya, karena kita sebelumnya belum sadar. Semua angka itu ada dualitinya, ada positif, ada negatifnya. Nah, cara kita bergerak itu saya sebut seperti di beberapa pertemuan saya bergerak di tune number-nya. Tune number itu di kondisi netralnya, di titik tengahnya. Sama seperti gelombang gitu, ada naik, ada turun gitu. Kalau boleh dibilang ada positif, ada negatif. Kita bermainnya di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah, sadar dulu, kita sadar, oh ternyata sifat saya begitu. Jadi pada saat sadar aja akan mengurangi potensi-potensi yang akan menjadi kamu. Jadi kedepannya akan berpikir lebih baik jadinya kita gitu. Nah sekarang karena belum sadar, maklum aja setelah dikhianati, aduh jadi stres, dari pikiran kacau, kok kayak begini ya, jadi overthinking juga mungkin kan, bahkan menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya sejatinya, ini tadi disampaikan, sejatinya ini potensi diri kita. Nah itu baru angka 1 kan, ada lagi angka-angka lain. Nah angka kamu tuh 1 tuh seperti itu potensinya. Berarti saya harus lebih bisa mengontrol diri atau mengetahui diri saya sendiri gitu Pak ya. Itu yang pertama. Pertama. Nah kan saya sampaikan di awal-awal tuh, di setiap pertemuan tuh langkah awal menuju sukses itu adalah mengenali diri sendiri. Ya, terus setelah kita menyadari kemudian diri kita, kan ini salah satu langkah awal memandu kesuksesan. Sukses yang dimaksud bukan tiba-tiba menjadi kaya, tapi sukses yang dimaksud perasaan kita lebih bahagia. Jadi misalnya begini, setelah kamu mengerti diri kamu tuh akar 1, setelah mengerti nanti respon alamnya seperti apa, dan bagaimana cara kita bergerak setiap saat itu, sehingga kita selalu dalam kondisi berkesadaran. Versinya jadi. Nah, setiap orang punya kesadaran masing-masing, tergantung energi yang terekam dalam dirinya itu. Nah, kalau saya boleh menyatakan, energinya angkar 1 itu seperti itu tadi. Jadi, orang lain gimana? Orang lain yang tanggal lahirnya mirip seperti kamu, yang sama seperti kamu, mirip energinya. Tergantung ada satu faktor masa didikan anak-anak, itu faktornya cukup keras. Baru lahir sampai sebelum 12 tahun itu cukup keras pengaruhnya. Di situ akan kita ngeliat dualitinya, kecenderungannya dia lebih banyak ke yin yang atau ke yang-nya gitu. Nah gitu. Ya misalnya maaf, tadi kita sempat menyampaikan, kamu mengatakan iya ya saya dikhianati baru kemarin kejadian gitu. Berarti agak lebih banyak lari ke yin-nya, faktor yin-nya. Nah setelah kita tahu, yuk kita geser pemikiran kita mulai hari ini, saat ini ke versi yang-nya. Aku harus berjiwa pemimpin, mencoba untuk mengendalikan, berinovasi, memberikan inspirasi. Nanti akan terjadi reaksi yang berbeda di lingkungan. Karena kita menggerakkan aksi seperti tadi, tanpa sadar energi kita. Nah, terus setelah itu kita jalankan, baru kemudian potensi sukses berikutnya itu adalah bagaimana kita bereaksi terhadap respon alam. Ini cukup menarik. Respon alam itu maksud saya begini. Pak, sorry. Oke. Tadi kan yang yin, yang jelek-jelek. Anggaplah Yin itu kita yang ya yin itu versi boleh dibilang kan bukan negatif ya yang kurang tepatnya lah gitu. Kalau yang itu yang tepatnya gitu. Yang inspirasi. Saya yang dianggap positifnya gitu. dianggap positif. Ya. Oh, jadi emang selalu gitu ya. Dulu. Ya kan di dalam energi itu ada energi negatif gitu ya, ada energi positif, ada energi netral kan. Nah kalau tadi kita ngomong negatifnya itu yang yin tadi itu, yang ngomong positif itu yang tadi itu. Yang. Nah, bagaimana kita bergerak di kondisi yang tune number tadi, yang kita sebut sampai netral tadi itu. Nah, itu menarik karena semuanya energi itu ada unsur itu. Negatif, positif, netral. Seperti atom kan ya? Ada
elektron, ada proton, ada neutron kan. Nah itu alamiah, ilmu scientificnya gitu. Tadi disampaikan apakah kemudian yin dan yang-nya itu setelah kita tahu kita bisa kendalikan? Ya. Setelah mengenal diri kita secara energi, kita bisa mengendalikan. Karena sepenuhnya faktor pengendali itu ada di kita. Baru kemudian kita ngelihat di breakdown ketika berespon dengan alam di luar gitu ya, di aplikasi saya itu ada bagaimana kita membaca faktor alam. Itu ada ini. Ya, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna hitam. Itu respon alam. Jadi setiap respon alam itu selalu memunculkan angka terakhirnya adalah angka 369. Ini yang menarik. Itu pasti. Kenapa bisa? Ini pasti gitu ya. Nah, karena ini direspon alam. Saya kemudian sangat menggemari Nikola Tesla. Di dalam blog-blog yang saya tulis di website itu saya sudah sempat mengupas. Kalau kita ingin mengerti lebih banyak tentang alam semesta, gitu, semesta raya ini, semesta raya besar, semesta raya kecil dalam diri kita ini, itu kita cukup memperhatikan energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, gitu. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui. Boleh saja kita mengatakan, apa itu saya kurang memahami. Iya, kita kerucutkan saja energi, frekuensi, vibrasinya kamu tuh satu gitu. Itu kamu tuh punya energi tuh. Nanti getarannya akan kelihatan. Kan mungkin kalau kita ngelihat getaran kan satuannya hertz gitu ya. Ini nggak diukur ini. Nggak kayak naruh sesuatu. Tapi yang cukup menarik, energi kamu yang seperti ini akan menarik yang mirip seperti kamu. Seperti hukum tarik menarik itu. Menarik dalam artian nanti lebih ke arah positif atau bisa negatif? Kita ilustrasikan kalau kamu berpikir negatif, yang kamu tarik negatif. Oh iya. Kalau kita berpikir positif, yang kita tarik positif. Tergantung kita sekarang akhirnya gitu. Tergantung kita bisa mengendalikan. Betul, tergantung pertama mengetahuinya, baru kita mengendalikannya. Gitu. Dan tidak ada yang benar salah jadi. Tidak ada yang benar salah. Yang ada tuh tepat dan nggak tepat. Kapan kita menggunakan energi ini, gitu. Bisa dikendalikan tapi nggak bisa dicegah ya. Karena seperti kata-kata definisi energi kan, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Kan energi itu adalah seperti kata-kata Einstein kan, E sama dengan mc kuadrat kan. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi dia bisa berubah bentuk. Nah, berubah bentuk itu tergantung kita. Ya kan, kemudian akhirnya ada semacam kode yang pasti di dalam respon kita terhadap alam gitu. Alam itu di luar diri kita. Ketika kita lahir, udah kita terekam tanggal lahir. Nah, respon alamnya juga ada angkanya, ada hitungan angkanya. Dan itu selalu angkanya 369. Di dalam angkanya jadi, gitu, tanggal lahirnya jadi, itu responnya adalah 9, 3, dan 3. Jadi, ada satu sisi yang tidak ketemu tuh. Ada 6. Angka 6 nggak ketemu, nggak ada, mohon maaf. Jadi, sebenarnya yang dibilang seimbang itu seyogianya itu ada 369 dalam faktor alamnya kita. Dalam faktor alamnya kita. Itu buat nomor 1. Untuk jadi, satunya jadi. Ya, adanya 9, 3, dan 3. Nah, di sini yang cukup menarik, berarti dia ada missing number. Yang mestinya ada, jadi missing number. Berarti angka apa yang nggak ada? Angka 6. Angka 6 itu diartikan apa? Angka 6 diartikan nurturing kayak possess wisdom, family orientasi, attract well, itu angka 6 yang dianggap 6. Dan 6 juga dianggap material. Nah, bukan artinya kamu nggak ada materinya, bukan artinya kamu tidak bisa mencari materi, bukan begitu. Energi yang kerekam di respon alam itu seolah-olah itu kamu kurang angka 6 dan mencari 6 itu gitu. Nah, artinya kamu kenali dulu, ternyata kamu ada angka 9 dan angka 3. Spiritualitasnya kita lift up, angkat, nanti akan ketemu angka 6-nya secara batinnya. 9 sama 3 ini beda sama Ya. 1 sampai 9 ini di awal ya? Beda. Berarti itu ada kemungkinan masih bisa kita cari angka 6-nya ini Pak ya? Bukan, maksud saya begini, mohon maaf. Secara
kodrati, nah tadi kita menyamakan secara kodrati, direspon oleh alam tuh ada angkanya 933. Yang siogianya mungkin 963, 369 atau 639 gitu. Siogianya tuh ada angka 3 angka itu bergerak dalam diri respon alam kita. Kalau kurang berarti kita seperti missing number. Missing number itu seperti resesif gitulah, kekurangan gitu ya. Nah, itu artinya seolah-olah kamu itu sampai di ujung kehidupan kamu tuh akan kuat di dunia spiritual gitu. Jadi basic spiritualnya akan kuat. Nah, apakah kamu tidak akan punya materi? Belum tentu. Bisa juga iya, tetapi kamu kuat di dunia spiritual. Nah, caranya adalah mencari materi dengan karakter spiritual. Karena lebih spiritnya. Nah, ini menariknya. Dan memang karena cukup banyak orang mengulas dan yang faktor 369 itu, saya kemudian melihat oh iya ya gitu. Di dalam proses penciptaan diri kita itu kan sel sperma sama ovum ketemu, pembelahan sel. Pembelahan selnya dari 1 ke 2. Yang seperti beberapa kali saya sempat sampaikan, dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 tuh 7 ya, bener ya? 16 itu 1 tambah 6, 7. Habis dari 7 tuh ke 5. Mohon maaf, 16 kali 2 itu kan 32. 3 tambah 2, 5. Habis dari 32 tuh 6, 4. 6 tambah 4, 1. Satu lagi. Dari 1 membelah ke 2, membelah ke 4, membelah ke 8, ke 7, ke 5, ke 1. Tidak ada angka 369 di sana. Ya, itu cukup menarik. Dan kemudian yang ada ternyata di respon alam kita. Nah, ini yang setelah kita mengetahui diri kita dari akar 1 itu, ya oke. Mati guys kameranya. Ada faktor metafisik ya. Pak, tapi itu kan numerologi secara mendalam ya. Tapi kalau zodiak nih, zodiak kan ada tanggalnya. Tanggal ini zodiak ini sama ini kayaknya cocok gitu. Di numerologi itu ada nggak sih misalkan jadi angka 1, Ya. dia cocoknya sebenarnya sama apa, dia nggak cocoknya sama apa, itu bisa kebaca nggak sih? Ya, sangat bisa sekali. Jadi di dalam neurologi yang saya ulas itu tadi kembali ke elemen-elemen. Jadi kalau kita ngomong zodiak itu kan lebih banyak di astrologi gitu ya. Kalau walaupun memang numerologi itu juga bagian astrologi kan. Ya, cuman saya melihatnya adalah kecocokan seseorang. Misalnya jadi kecocokannya dengan siapa dan apa itu kita kembali lihat dengan orang, pekerjaan atau dengan situasional gitu. Nah, misalnya sekarang jadi cocok nggak dengan Ian gitu? Ya kita lihat unsurnya Ian itu apa gitu. Bisa kelihatan? Bisa kita lihat, boleh ya? Aku 3. Oh, udah 3, udah tahu ya? Api kecil. 3, api kecil. Nah, tadi saya udah sempat singgung ada 1 dan 6 itu logam, 2 dan 7 itu air, 3 dan 8 itu api, 4 dan 9 itu kayu, 5 itu tanah gitu kan ya. Sekarang secara prinsip bagaimana sih hubungannya antara Jadi dan Ian gitu. Jadi itu 1 berarti logam kecil. Ian itu 3 api kecil. Nah, yuk kita bermain-main, berpikir begini. Logam itu kita anggaplah semacam metal atau apapun yang kita anggap logam itu ketemu sama api. Kalau kita ngomong main menang kalah, siapa yang menang? Siapa? Logam. Kalau menang kalah siapa yang menang? Menang api dong. Dilebur. Iya. Api itu bisa membakar si logam ini. Jadi karakternya adalah kalau dibilang mensupport, kalau logam ketemu dengan api itu akan membesarkan apinya. Ya, karena dia akan dilebur nih si logam ini. Kalau dari segi kontrol berarti si api mengontrol logam. Dari biji dijadikan apa? Dipanasin dulu tuh. Akhirnya dari biji aluminium gitu dibakar jadi sendok gitu. Itu dirubah bentuk tuh sama si api. Nah, api mengontrol logam. Nah, sekarang kita ngelihat konsep bekerja, berpartner atau berinteraksi pasangannya seperti apa gitu. Mau ke arah mana? Karena kita mengetahui, kita yang ngatur. Kita yang mengendalikan. Misalnya dalam kenyataan sehari-hari, jadi mungkin diatur atau dipengaruhi oleh Ian, ya mungkin karena Ian bosmu, leadermu segala macam. Tapi dari segi alamiah, memang kenyataannya api yang mengontrol logam itu. Jadi intinya kalau logam, kalau pengen cukup happy, jauh-jauh dengan api.
Ya, coba kita lihat ya, udah berapa lama sama Ian. Ayo coba kita lihat nanti. Saya nggak boleh dekat sama air nih. Nah seperti itu. Misalnya kan selalu kadang-kadang cenderung kita kan kita pengen happy tuh, pengen bahagia. Kalau api dekat dengan air kita terkendali, kita dikontrol sama si api ini, dikontrol sama air, gitu. Jadi untuk meringankan diri, membuat energize-nya tinggi, energi kita naik dan besar, itu harus sebaiknya seyogianya kita setelah mengetahui diri kita itu kita berpartner atau berteman dengan yang bisa mensupport kita atau yang bisa kita kontrol gitu. Oh, berarti saya bagus dong. Bagus dari segi apa leadership dan tim ya atau bawahan ya gitu ya, bagus. Bisa ganti gak sih Pak? Saya nggak mau api kecil gitu, maunya api besar. Nggak bisa. Memang Nggak bisa. faktor kelahiran itu emang mutlak harus diganti. Ya nggak bisa. Gitu lah. Ya itu memang tanggal lahir nggak bisa dirubah. Memang kita nggak bahas jam ya, kita bahas tanggal lahir, bulan dan tahun ya. Memang saya amati banyak itu memang ada sebenarnya dualitas sedikit-sedikit itu plus minus. Karena orang lahir pagi banget ada, kemudian sore atau malam banget ada, mendekati ke hari berikutnya atau mendekati ke hari sebelumnya gitu. Nah itu biasanya kalau orang yang nggak tahu tanggal lahirnya itu bisa pakai asking the question, bertanya sesuatu yang tepat sehingga kita bisa koreksi perkiraan kita atau analisa kita, kamu lahir tanggal ini loh gitu. Nanti baru kita breakdown, bener nggak sifat-sifatmu seperti ini seperti ini. Akhirnya ketemu, oh iya tanggal lahir ini ya tanggal lahir kayak gitu. Nah, ada pertanyaan gini Pak. Sekarang di bulan Februari kan udah tanggal 29 tuh. Itu termasuk hal yang unik nggak sih di bidang numerologi ini? Kalau hal-hal spesialnya mungkin karena itu kan bisa. banyak orang melihat itu spesial ya. Kalau saya melihat juga spesial, tetapi saya mengamatinya dari struktur angka aja. 29 itu 2, kemudian bulan Februari itu 2, 2004 24 itu seperti 8. Ya udah saya lihatnya begitu aja. Oh, berarti sama lah. Ya, Tanggal atau tahun gini lah ya. Ya. Pak Puja kan sini sebagai konsultan kan. Ya. Ada klien yang mau anaknya elemen apa terus dilahirin tanggal apa? Saya mengalami di awal-awal ketika melatih diri gitu ya. Kan kita menyadari tanggal lahir jelas nggak bisa dirubah karena pada dasarnya ketika kita lahir itulah cermin daripada energi yang terekam dalam diri kita gitu. Sehingga kalau kita ingin merencanakan sesuatu sesuai dengan pemikiran kita, sama seperti yang saya mau ceritakan tadi, itu praktek saya ketika di awal-awal mengerti ilmu pengetahuan ini kayaknya, kalau punya anak pengennya lahir di tanggal ini ya, biar akarnya begini gitu. Nah saya praktek di anak pertama itu memang karena memang dia gifted gitu, anak yang memang saya pikir saya cukup lama menunggu, saya nggak berhitung keras di situ gitu. Terus kemudian anak kedua tuh kebobolan gitu kan, kebobolan. Di anak ketiga ini baru merancang. Nah pengalaman saya karena sudah membaca di anak pertama, anak kedua, kita kan mengerti. Saya juga membuat kita sebut sebagai namanya kode harmonis. Kode harmonis itu suatu kode-kode angka-angka terdiri dari 4 angka yang bisa menyeimbangkan kondisi fisik, mental, emosional dan intuisi kita. Di situ terekam dari mana? Dari tanggal lahir juga. Keluar agak 4 angka, itu kode harmonis. Nah saya melihat, oh ini anak saya udah begini, ini begini, oh ini udah kayaknya kurang angka ini. Tadi kan kita nggak udah sempat ngomong resesif, karena pingin kita happy kan kita pingin melengkapi biar lebih bagus gitu kan, biar lebih positif gitu. Oh ini yang kurang ini, saya rancanglah anak yang ketiga ini biar sesuai dengan harapan saya itu. Karena kurang sadar dan kurang keahlian, kan baru-baru tuh, udah lama banget baru-baru, terus kemudian saya lupa mengkondisikan kondisi istri. Kan anak dalam kandungan tuh saya berharap dia lahir tanggal sekian gitu biar akarnya sesuai dengan harapan saya gitu. Kita juga harus ngelihat psikologisnya istri kan, harus menjaga. Saya pikirnya udah berdoa sama Tuhan, meyakini diri nanti dia akan lahir tanggal sekian. Nanti udah ngomong sama dokter, kalaupun belum lahir kita akan sesar. Tiba-tiba beberapa hari sebelum waktu memang harapan kita dilahirkan, udah sakit istri. Nah pas di situ udah saya merasa, oh ada yang kurang nih, ada yang salah, ada yang keliru nih, apa nih gitu. Saya mikir waktu itu, oh saya juga harus perhatikan, kan istri juga punya energi dari tanggal lahirnya, elemennya apa gitu kan. Juga oh iya ya di situ kita kurang perhatiin ya, sehingga nurturingnya belum dapet. Akhirnya melihat psikologis istri udah sakit banget, kayaknya udah pengen lahir, ya udah kita lepas.
lepas saja. Nah, bagian dari ego yang berharap angkar ini ketemu di anak yang ketiga, saya udah lepas. Jadi lepas egonya udah. Ternyata ya namanya mensyukuri kali ya, ketika dia lahir kita hitung cukup bagus akarnya. Ya walaupun dalam kondisi teori yang saya sempat tulis itu, mestinya dia lahir di api tua, tapi ketemunya api muda karena 5 hari maju sebelum dia semestinya lahir. Akhirnya saya merasa ketika dia sudah lahir, kemudian saya cek, mungkin karena rasa bersyukur saja lebih besar gitu ya, karena apapun itu ada dualitasnya. Wah, oke juga sih ya, gitu. Ada api kecil nih, gitu. Mestinya lahirnya di api besar versi saya, ego saya, gitu kan. Yes, tiba-tiba ketemu, oh api kecil, gitu. Tapi oke juga sih, api juga kan, gitu. Nah, so ya udah happy. Apalagi yang diharapkan putra, gitu kan. Wah, oke juga happy. Akhirnya di situ kita lihat elaborate. Saya cek dengan pasangan, dengan istri, terus kemudian ada anak 1, 2, 3, terus kemudian saya lihat, oh ini begini gitu. Cukup menarik. Ya, makanya ini saya akan terus ceritakan, akan terus tularkan ke teman-teman. Ya paling tidak bagaimana kita secara sederhana, ringan untuk mencari happy kita, bahagia kita secara sederhana dulu. Baru kemudian kita akan bisa pakai fighting. Ini teknologi ilmu pengetahuan ini juga kita bisa pakai juga fighting. Fighting itu ya namanya fighting, perang kan, kita bisa mengendalikan, bisa menghancurkan, ya kan? Ya. Jadi kalau Pak Puju marah nih, gitu, Ian marah nih, hati-hati kamu loh. Itu habis kamu. Nggak pernah marah saya. Ya udah, thank you. Ya. Menarik banget ya Pak Menarik Puja. banget ya. Apalagi tahun ini banyak nih pasti yang bikin anak biar dapat Sionaga nih. Banyak banget. Ya, Iya kan? banyak banget. Banyak keyakinan itu ya. Ya, Sionaga, Misalnya kalau ada dari teman-teman audiens yang mau, ada yang ingin konsultasi masalah numerologi, bisa kemana, mungkin bisa disertakan. Ya nanti bisa surfing di website saya itu di www.arcbaldi.com. Oke, untuk kalian yang tertarik dengan numerologi bisa dikunjungi langsung situsnya. Ada 2 versi ya, yang premium sama yang Free. Aplikasi ya. Aplikasi premium yang pro dan free. Jadi kita juga banyak belajar ya untuk kecocokan Sama-sama. numerologi. Dan terus belajar, dan ini kan terus berkembang juga kan. Oke. Terima kasih. Terima Episode kasih. Skip Jack Show kali ini. Thank you Pak Puja. Terima kasih. Teman-teman Skip juga Jack. banyak pelajaran. Kita tunggu next videonya, ngobrol bersama-sama lagi. Tolong dicek di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Bye. Skipjack Digital.